Continue. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kornazmi dari Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan chapter 21 atau bab 21, yaitu tentang sumber daya geologi. Di mana di sini kita akan membahas tentang hubungan dengan sistem bumi, yaitu sumber daya energi. Kemudian di batu bara itu ada minyak bumi dan gas alam, kemudian bahas metana batu bara, kemudian bahas minyak mentah barat berat dan pasir minyak dan sapi minyak juga. Kalau kita membahas uranium, kemudian bahas tenaga panas bumi, kemudian sumber energi terbarukan, kemudian sumber daya logam, kemudian biji yang terbentuk dari proses pembekuan, dan biji yang terbentuk oleh proses pembukaan. Kemudian di pertambangan itu kita akan bahas beberapa logam penting, yaitu sumber daya non-logam, bahan konstruksi, kemudian eh, ada pupuk dan favorit juga, kemudian non-logam lainnya, dan perspektif manusia, dan ringkasannya di bagian akhir. Di sini kita lanjut ke foto yang pertama, jadi batu bara. Sebelum itu, ini adalah foto gambut ya. Ini adalah foto gambut yang masih eh, belum menjadi batu bara atau ibaratnya tahap awal dari proses batu bara, di mana gambut ini adalah sebuah tanaman yang mati yang berwarna coklat, yang dia mempunyai eh, kandungan airnya itu masih di atas 60%. Dan ini adalah tanaman-tanamannya yang belum terjadi eh, apa namanya eh, lanjut ke proses antrasit. Ini sebagai tahap awalnya aja, sebagai tahap awal batu bara. Kemudian di sini itu adalah lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan batu bara sebenarnya. Lapisan-lapisan batu bara yang tertanam di batu pasir. Di sini dia struktur lapisannya itu dia itu tertimbun ya, tertimbun oleh batuan-batuan sedimen. eh di mana di sini itu ada batuan, di bawahnya ada batu bara, sampai seterusnya sampai ke bawah dia membentuk lapisan seperti ini gitu. Kemudian di sini ada varietas peringkat batu bara ya. Di sini ada tipe sebenarnya. Kalau di sini tuh kalau gambut itu warna apa, kemudian batu bara muda itu warna apa, kemudian ada batu bara subbituminus, kemudian batu bara bitumen dan antrasit. Ini sebenarnya jenis-jenisnya aja dan klasifikasinya tuh dia kayak gimana. Jadi kalau misal gambut itu ciri-ciri warnanya itu warna coklat, kemudian dia itu kandungan airnya itu masih di atas 75%, di 75% sorry, atau di atas 60%. Kemudian yang lainnya atau volatilnya di 10%, kemudian tetapan karbonnya itu dia kecil, yaitu 15%. Dan perkiraan nilai panas BTU panas per pon batu bara keringnya itu dia masih bervariasi lah, masih kecil sebetulnya. Kemudian ada batu bara subbituminus, dia itu sorry, ada batu bara muda yaitu coklat sampai kecoklatan. Ya sebenarnya ini sama sebenarnya kayak subbituminus. Sebenarnya subbituminus itu dia masih warna coklat sebetulnya, coklat kehitaman sebenarnya. Nah, dia kan kondisi airnya itu 45% ya. Dia itu 45% dari sebenarnya 35 sampai 45%. Dia itu masuk ke tahapan batu bara muda.
dan lainnya volatilnya itu masih di angka 25%, dan tekanan karbonnya dia naik 2 kali lipat ya, eh, dari kandungan-kandungannya. Dan juga perkiraan panasnya dia mencapai 10.000. Nah, kemudian ada batu bara bitumen. Batu bara bitumen ini dia tuh batu bara lunak ya, berwarna hitam. Kemudian isi airnya itu dia tuh di ibaratnya tuh paling mendekati lah tahapan sampai ke tahapan akhir dari batu bara. Di mana dia kandungan airnya itu dari 5% sampai 15%. Dan ciri-ciri warnanya itu hitam juga, udah mulai hitam. Kemudian volatilnya itu 20% sampai 30%, dan karbonnya di sini udah meningkat sampai ke 45 sampai 86. Dan ini itu sudah dibilang, sebenarnya bisa dibilang batu bara yang sudah layak atau kualitas paling tinggi. Tapi bentuk paling akhirnya bukan itu. Dan di sini juga perkiraan nilai panasnya juga naik ya, karena karbonnya juga naik. Kemudian kandungan air juga berkurang. Kemudian ada antrasit di sini. Antrasit itu tahapan akhir dari batu bara sebenarnya, yang berwarna hitam, hitam pekat ya, hitam pekat. Dan kandungan airnya itu dia cuman 5 sampai 10% aja. Dan volatilnya dia cuman 5. Kemudian kandungan karbonnya itu sangat tinggi sekali, yaitu 86 sampai 98. Nah, kenapa bisa karbonnya itu tinggi? Itu karena sebenarnya ya, ibaratnya kayak gini. Gambut, kemudian ada sebenarnya ada ini, ada lignin. Sebetulnya tuh ada apa ya namanya? Saya lupa. eh Lignit apa kalau nggak salah. Lignit, subbituminus, baru bituminus, dan antrasit dan yang terakhir. Nah, kita permisalan kayak gini. Ibaratnya kayak oven, oven di mana sebuah material yang sama itu dipanasin dengan tingkat suhu yang berbeda, itu bisa membuat tipe-tipe yang berbeda. Dan itu dipengaruhi oleh suhu yang lebih tinggi. Nah, ibaratnya kalau gambut itu dia suhu yang lebih rendah, dan kok suhunya itu lebih, itu yang paling rendah. Kemudian suhu dan tekanan lebih rendah. Kemudian kalau misal lignit itu dia yang suhunya lebih tinggi daripada gambut. Kemudian kalau kalau bituminus itu suhunya lebih tinggi daripada subbituminus. Kemudian antrasit itu yang paling tinggi. Jadi ibaratnya kayak kita mengovenkan suatu material, dan ini tuh adalah material yang terakhir. Makanya di sini airnya itu dia tuh paling sedikit, ya karena itu suhunya. Kan dia tuh karena airnya itu kena tekanan dan suhu, dia jadi menguap, dan akhirnya ya sampai ke angka 6 sampai 10%. Dan karbonnya, justru karbon yang meningkat kayak gitu. Jadi dia semakin panas, makin karbon semakin meningkat. Dan di sini itu ada eh tambang terbuka ya, saya lihat. Jadi ada tambang terbuka. Di mana di sini itu batu baranya itu masih subbituminus ya. Masih subbituminus, dan tambangnya itu tambang batu bara. Kemudian juga di foto kedua ini, 1.4, ini ada tambang batu bara tapi yang bagian underground mining. Kalau di sini tuh yang open pit mining. Dia tuh eh, lagi ngecek lagi ngecek eh, tipenya tuh termasuk tipe yang mana kayak gitu. Kemudian di sini ada ada faktor-faktor penting ya dalam klasifikasi cadangan dan sumber daya. Di sini kita bisa lihat, eh, ya ini saya bacain loh ya, baru saya jelasin. Di sini ada pokoknya yang ke kiri ini meningkatnya tingkat kepastian keberadaan. Di sini tuh subekonomi, kondisi ini ekonomis, dan di sini itu belum ditemukan, di sisi kiri belum diketahui, di sisi kiri belum ditemukan, dan ini telah ditemukan. Sebenarnya dari sini tuh simpel aja. Jadi kita tuh ngebagi jadi dua sebenarnya. Cuman ngebagi jadi dua aja sebenarnya. Yaitu sumber daya dan cadangan. Bedanya apa? Bedanya itu kalau sumber daya itu adalah sumber 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 daya, sumber yang sudah kita temukan, terlihat, tapi kita tidak tahu dia ini jumlahnya itu berapa.
kayak gitu. Nah, beda kalau semisal sama cadangan. Cadangan itu sebenarnya adalah sumber daya tapi yang diketahui nilainya kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Cuman bedanya sumber daya ini dia tidak diketahui nilainya kayak gitu. Ya mungkin itu aja dari yang gambar yang ini. Eh, Kemudian di sini ada peta ya, peta geologi di Amerika Serikat, bagian Alaska tentunya. Dan di bagian Alaska ini itu terdapat banyak apa namanya batu bara di berbagai daerah yang diwarnai tipe-tipe yang berbeda gitu. Kalau di sini antrasit itu batuan yang paling batuan batu bara yang paling eh, kualitasnya paling bagus paling jadi itu dia warna hitam ya. Kemudian di sini ada eh, beraspal. Beraspal ini yang paling bawahnya, di bawahnya dia di bagian sini, sini-sini yang warna kuning. Kemudian ada subbituminus, subbituminus itu paling banyak di sini. Bagian sini sini sini. Kemudian ada batu bara muda yang warna oranye. Ya kalau misal melihat dari sini ya, berarti bisa kita lihat bahwa sebuah eh, apa namanya batu bara antrasit itu sedikit dibandingkan batu bara yang lain. Artinya apa? Artinya ketika suhu dan tekanan di bawah tanah, di mana ketika yang dipengaruhi oleh hidrotermal itu hanya mencapai batas dari subbituminus saja gitu. Dia eh, sedikit yang mencapai tahap antrasit dan faktor ini tuh mungkin mungkin juga karena ini kali ya, mungkin karena eh, antrasit ini belum terlalu keluar dan eh, belum diketahui banyak oleh apa namanya orang-orang juga karena kan sebenarnya antrasit ini saya prediksi ini karena hidrotermal berarti otomatis dia jauh berada di bawah permukaan kayak gitu. Kemudian di sini ada apa namanya nutrisi ya, nutrisi air laut gurun di mana di sini ada apa namanya minyak bumi ya, minyak bumi dia itu eh, ada termasuk ke dalam hidrokarbon yang dia itu dari tanaman tanaman apa namanya dari tanaman dan juga hewan-hewan juga. Nah, kalau dari di sini itu dijelaskan bahwa hewan-hewannya itu dari plankton, foramine, foraminifera, kemudian diatom dan organisme lainnya. Nah, em, sebetulnya kenapa ada minyak bumi itu tuh karena sebetulnya itu fosil teman-teman, fosil dari tanaman dan juga hewan-hewan yang terdahulu gitu. Dia itu bisa menjadi minyak bumi itu karena ketika apa namanya hewan-hewan dan tanaman ini terendapkan sampai ke eh, astenosfer yang kena dengan tekanan hidrotermal itu menjadi sebuah eh, minyak bumi kayak gitu sih penjelasan singkatnya. Dan ini ada nutrisi yang terakumulasi teman-teman atau minyak-minyak terakumulasi sampai ke sungai kayak gitu. Dan dia ini ada pola-polanya. Kalau yang ini dia kayak begini ke atas, dia mengalami penguapan. Kalau di sini dia muter-muter aja di sini. Nah, di sini ada eh, penjelasan yaitu jendela minyak bumi ya, yang terletak di kedalaman 2.300 sampai 4.600 meter, 7.500 sampai 15.000 kaki di bawah tanah, yang kedalaman itu sedikit bervariasi tergantung pada gradien panas bumi. Nah, ini tuh di sini saya mau jelasin dulu. Di sini ada laut, di sini ada batuan sedimennya, di sini ada hidrokarbon yang terletaknya buruk, kemudian ada jendela minyak bumi, dan di sini ada gas alam dan batuan dasar kristal. Kalau di sini di eh, elevasi
Di kedalaman 2300 itu ada namanya hidrokarbon yang yang letaknya buruk, kemudian di kedalaman 4600 itu ada jendela minyak bumi, kayak gitu. Kemudian gas alamnya ini masih di bawah sini. Kemudian di sini ada batuan dasar kristalnya, eh, batuan-batuan yang mengkristal, dan juga posisinya itu kalau minyak tuh masih di bawah dia. Kalau misal gas alam itu dia naik sampai ke atas batuan beku, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada foto orang ya, foto orang dia difotoin sama Richard Hazlitt. Jadi dia ini ngeliat gitu ada apa namanya rembesan minyak alami. Jadi di sini tuh minyak alami sebenarnya. Dia ngeliat ada rembesan minyak alami terus dipoto sama dia di bukit dekat Santa Paula. Nah, di sini itu ada namanya reservoir minyak bumi sebetulnya. Di sini itu ada batuan induk, kemudian ada batuan waduk, kemudian ada reservoir minyak, batuan jenuh air, gas alam, dan perangkap antiklinal. Jadi sebenarnya gas alam itu menguap ke atas, bukan menguap ya, dia tuh pindah ke atas minyak dan ini tuh perangkap antiklinalnya. Iya, mungkin kayak gitu. Kemudian di sini ada eh, di sini tuh ada jenis-jenis perangkap struktural untuk minyak dan gas. Dimana di sini eh kalau semisal anti clean ya, anti clean sebuah anti clean kalau semisal airnya itu untuk cekungan seperti ini, dia itu minyaknya pasti di atas ya. Eh, Sesuai yang kita tahu, kemudian gasnya itu ada di paling atas minyak. Kemudian ada sesar normal. Kemudian di sini itu karena ada lempeng tektonik, jadinya jalan akses air itu tertutup. Di sini apa namanya akses dari full air. Kemudian di sini ada eh, apa namanya eh ada minyak, ada minyak dan di atas ada gas. Kemudian ada sesar dorong C. Sesar dorong C ini adalah sebenarnya sama. Ini tuh kalau saya prediksi ini adalah pergeseran lempeng tektonik sebetulnya. Di mana di sini ketika lempeng tektonik itu bergeser, ketika sebuah satu akses yang penuh dengan minyak bumi dan gas itu terpotong menjadi dua bagian lempeng sehingga dia menjadi seperti ini gitu dan strukturnya tuh dia tetap sama dari air kemudian ke minyak dan gas gitu walaupun kandungannya apa namanya kandungannya itu berbeda-beda gitu. Kemudian di sini juga sama. Di sini tuh ada lensa batu pasir. eh di sini itu apa namanya ya, cekungan ya, kayak cekungan gitu. Kemudian di sini strukturnya sama juga. Kemudian ini ada penjepitan batu pasir. Penjepitan batu pasir ini sama juga sebenarnya. Cuman sebenarnya strukturnya ini sama semua sih teman-teman. Kalau yang ini sama lah, ini juga sama. Kan ini ada ketersesuaian, kan di sini ada terumbu karang ya. Iya. Terus di sini ada kubah garam. Ya mungkin kita langsung next saja. Nah, di sini tuh ada sumber dalam minyak sebetulnya. Jadi eh, ini termasuk metode sebenarnya, termasuk metode yang untuk mengambil minyak bumi. Di sini tuh kita memakai metode injeksi ketika apa namanya, ketika ada horse head atau unit pompa oil balok itu oh ya tentu saja pasti ada tahap pengeboran kan.
baru dimasukkan dengan eh, horse head. Kemudian jadi yang bawah ini tuh diinjeksi dengan air sampai ke apa namanya, sampai ke kedalaman minyak itu diinjeksi dengan air kayak gitu maksudnya. Jadi dia tuh kayak memaksa minyak itu, kan dia itu strukturnya tuh gini ya, minyak itu selalu ada di atas dan air itu kan paling bawah. Nah, ibaratnya air itu dia tuh mau ngebuat minyak itu ke atas. Nah, kenapa? Karena menurut saya ini tuh faktor karena alat ini tuh bisa tidak mencapai kedalaman yang sesuai minyaknya. Makanya dipres dengan air yang lebih tinggi tentunya daripada minyaknya. Makanya di sini minyaknya itu terlihat kayak lebih ke atas gitu. Dan di sini diinjeksinya dengan dua dua ya. Iya, ibaratnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada apa tuh namanya? Ada minyak minyak utama sebetulnya di Amerika Utara. Di sini tuh kawasan-kawasannya yang berwarna kuning oranye ini. Iya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini di sini ada jenis-jenis hidrokarbon terkait minyak bumi yang diletak dan pemanfaatannya. Di sini ada metana. Di sini tuh digunakan sebagai pembuatan pupuk, sumber hidrogen untuk sel bahan bakar. Kemudian ada etana untuk pembuatan pupuk, sumber hidrogen untuk sel bahan bakar. Kemudian ada propana di sini untuk kompor masak, panas rumah dan lentera. Kemudian ada butana di sini itu kompor masak, lentera, korek api, pemanas rumah, solder besi. Kan di sini ada heksana, heptan, oktan, nonen, dekan di sini untuk isooctane, salah satu bentuk oktana adalah jenis besi yang terbaik untuk mesin pembakaran internal. Kemudian di sini ada molekul hidrokarbon ya yang semakin berat. Di sini ada minyak tanah dan minyak pemanas, bahan bakar penerbangan, panas rumah. Kan ada bahan bakar diesel. Dia untuk bahan bakar transportasi untuk truk, kereta api dan kapal. Kemudian di sini ada minyak mentah berat untuk oli pelumas dan oli mesin. Kemudian ada aspal, lilin, gemuk, parafin, perkerasan jalan, pelumas mesin. Ya, ini penggunaan-penggunaannya. Nah, kalau di sini itu tuh masih di wilayah Amerika, masih di wilayah Amerika. Di sini tuh di wilayah Alaska ya. Alaska ini sebetulnya eh, dulu ini wilayahnya dari Rusia. Dia ini diambil alih, dijual, dijual oleh ke Amerika sebetulnya. Dan menurut saya ini eh, apa ya? Menurut saya ini sebuah kesalahan besar bagi Rusia. Kenapa? Karena cadangan cadangan minyak, sumber daya minyak di Alaska ini sangat sangat luas, teman-teman. Jadi di sini itu adalah eh, teknik pengeboran di lereng utara Alaska yang difoto kayak gitu. Yang tadinya wilayah Rusia jadi wilayah Amerika ya. Kemudian di sini tuh ada es mudah terbakar, yaitu endapan gas hidrat, solusi untuk kurang energi tapi memang utama pemanasan global. Jadi sebenarnya kristal ini tuh eh sebenarnya ini tuh membahas gas hidrat ya. Gas hidrat itu intinya tuh memperparah pemanasan global yang secara signifikan, eh seperti metana, seperti karbon dioksida, itu termasuk gas rumah kaca. Nah, kayak gitu sih intinya sebenarnya. Dan warna ini dipengaruhi oleh apa namanya? eh, Kemudian di sini ada eh, serpihan minyaknya.
Kemudian di sini ada serpian minyaknya. Di sini ada di bagian di Kanada, di Amerika Serikat dan Kanada. Di sini itu pasir minyak Alhabasca atau pasir minyak itu diwarnai dengan warna hijau. Kemudian di sini ada serpian minyak bermutu tinggi di eh, dia ini terdapat di wilayah serpian minyak. Kemudian ada pasir minyak di wilayah sini. Ya, di sini. Serpian minyak di sini. Nah, kalau ini itu adalah foto tebing serpian minyak yang telah ditambang di dekat Rifle. Kayak gitu. Yang difoto oleh William W. Atkinson Jr. Nah, di sini itu adalah eh, saluran listrik yang menggunakan tenaga nuklir yang dari reaktor inti sampai ke saluran listrik. Di sini itu reaktor intinya itu ada me- moderator cair, kemudian ada peralatan untuk masukkan dan melepas batang kendali, moderator steaming, kemudian di sini ada pompa, kemudian ada kondensor, kemudian di sini ada air dingin dalam pipa tertutup untuk membuat moderator, kemudian menjadi cairan, kemudian ada terakhir ini menjadi ke mengalirkan ke saluran listrik. Udah gitu aja. Terus lanjut kita ke yang ini. Di sini tuh ada stasiun panas bumi sekitar 50 km di sebelah timur eh, Reykjavik di Islandia. Nah, di sini itu apa namanya? Ini tuh sebetulnya pengantar panas sebetulnya, pengantar air panas di dalam permukaan bumi di yang dikeluarkan sampai ke keluar. Ini tuh aja. Kemudian di sini ada gambar bendungan dan ini adalah eh, di sini ada turbin, kemudian ada gardu listrik dan di sini ada teluk. Nah, gambar di sini itu adalah sebuah apa namanya teknologi untuk menghasilkan listrik dari turbin yang dialirkan oleh eh, laut ya di sini saya lihat. Gitu. Ketika laut ini eh, mencapai aliran dari turbin, sehingga kan pasti akan memutar di situ dan buat eh, apa namanya aliran listrik di garis listrik seperti itu. Dan ini adalah eh, apa namanya dia dia itu kalau semisal bagian teluknya ini udah full, dia bakal kembali lagi ke apa namanya kembali keluar lagi dan sehingga menghasilkan apa namanya gardu menghasilkan listrik juga sampai mencapai ke gardu listrik. Di sini itu ada perbandingannya, di mana di sini itu ada eh, apa namanya minyak 41%, kemudian ada hidroelektrik 3%, kemudian ada nuklir. Oh, saya ngerti. Jadi dia ini Amerika ini menggunakan sumber energi-energi yang ada di sini gitu. Jadi dia menggunakan hidroelektrik 3%, nuklir 9%, batu bara 23%, gas alam 25%, dan minyak 41%. Dan angka paling tinggi di sini adalah 41%. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada mineral biji umum. Di sini logamnya itu ada aluminium bauksit, kemudian ada kromium eh, kromit, kemudian ada tembaga, kemudian ada emas, besi, kemudian ada mangan piralusit, kemudian ada air raksa, kemudian ada nikel, kemudian ada perak, kemudian ada uranium,
kemudian ada sign, kemudian ada apa namanya, beberapa cara pembentukan endapan biji di sini. Jenis endapan bijinya itu kristal mengendap dalam magma yang mendingin. Dan endapan hidrotermal itu metamorfisme kontak urat hidrotermal, endapan tersebar, endapan mata air panas. Kemudian ada pegmatit, yaitu presipitasi kimia sebagai sedimen. Kemudian ada endapan placer, yaitu konsentrasi akibat pelapukan aluminium, nikel, tembaga, dan air tanah, perak, uranium, dan besi. Dan di sini ada beberapa logam yang ditemukan di jenis deposit biji ini, yaitu kromium, platina, besi, tembaga timah, seng emas, perak besi, molybdenum, tungsten, timah, merkuri, kobalt, litium logam langka, besi, mangan, tembaga, emas, timah, platinum, titanium, nikel, tembaga, eh, platinum, titanium. Karena ada mangan, timbal, timah, air raksa. Kemudian di sini itu adalah mineral yang terbentuk awal seperti keramit, dapat mengendap melalui magma dan terkumpul di lapisan dekat dasar magma dingin. Jadi di sini itu adalah sebuah mineral, sebetulnya mineral yang terkena apa namanya, tekanan hidrotermal yang eh, yang menjadi eh, apa namanya, eh, ketika tekanan itu turun dia itu akan menjadi ambang pendingin, kayak gitu kali ya. Terus juga ada urat hidrotermal. Urat hidrotermal itu adalah badan biji sempit yang berbentuk di sepanjang kekar dan patahan. Ya, mungkin itu aja kali. Kemudian di sini itu ada eh, magma ya, yaitu ketika air ketika air ketika air magnetik itu magmatik itu ke atas. Kemudian di sini ada magma yang terkena air tanah juga, sampai ke musik country. Kemudian di sini ada apa ini namanya? Bentar. Oh, di sini itu kayaknya magmanya. Iya, di sini itu magmanya. Kemudian ini ada, iya saya ngerti. Jadi apa ya, ini tuh sebenarnya magmanya yang ini tuh apa namanya, tekanan hidrotermalnya. Kemudian kalau ini tuh sama sebetulnya. Yang ini juga vena hidrotermal atau urat hidrotermal. Ya, mungkin itu aja kali ya. Nah, kalau di sini itu adalah urat kuarsa hidrotermal pada granit. Kenapa seperti ini? Itu karena apa namanya? eh jadi ini tuh karena ketika larutan panas itu naik ke permukaan bumi. Jadi kenapa itu kayak gini? Itu karena ada tekanan hidrotermal yang membuat urat kuarsa hidrotermal pada batuan granit, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya ini itu adalah biji besi yang berlapis, yang berusia 2250 juta tahun. Dia ini batuan yang sama seperti granit, termasuk batuan beku sebetulnya, eh, yang apa namanya, yang terjadi karena tekanan hidrotermal sehingga menjadi biji besi. Dan ini itu kenapa eh, banyak sekali macam-macam jenis batuan beku, itu eh, karena ini per- perbedaan tingkat-tingkat suhunya seperti itu. Kemudian di sini itu ada
apa namanya, ada prosesnya sebetulnya. Di sini ada plutonnya atau magmanya yang mempengaruhi eh, apa namanya, batuan-batuannya. Kemudian dia tersebar ya ketika batuan beku itu terkena magma dan mengalami pendinginan sampai ke atas. Kemudian di sini ada pencucian tembaga, kemudian di sini ada infiltrasi air, kemudian ada butiran kalkopirit bekas yang terlakukan oleh air tanah. Kemudian di sini itu ada foto underground mining biji ya. Dan di sini ada open pit mining, kemudian di sini ada open pit mining juga, karena di sini ada underwater mining. Nah, di sini itu adalah sebuah tambang terbuka sebetulnya. Tambang terbuka yang mencapai underground mining. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di sini saya lihat ada pengeboran di bawah sini, kemudian eh, tambang ini membuat akses sampai ke 3 tingkat, sampai ke tubuh biji dia mengambil. Jadi eh, dia itu membuat pengeboran dan membuka banyak akses seperti ini. Ketika tubuh biji itu sudah dilakukan analisa oleh eh, ahli geologi, ahli geomatika, eh, sehingga akan dibuat akses seperti ini. Dan di sini tuh adalah beberapa lokasi biji logam yang disebutkan. Di sini tuh ada bauksit, yaitu aluminium, kemudian ada wilayah dengan banyak endapan, endapan tembaga ya, kemudian ada Mississippi, ya ada deposit timbal seng lembah, kemudian ada Kiwinal, kemudian atau tembaga, kalau di sini ada distrik besi danau superior, kemudian di sini ada Homestake yaitu emas, kemudian ada Stillwater, chromium, kemudian di sini ada Bute, tembaga, kemudian di sini ada timbal seng perak kayak gitu, dan di sini ada emas, tembaga, kan ada emas lagi ya kayak gitu. Nah, di sini tuh ada tambang terbuka di Morenci. Di sini tuh tambang terbuka tembaga sebetulnya. Dan di sini ini kan di wilayah Amerika ya. Kenapa tembaga? Kenapa di sini itu foto tembaga itu karena Amerika Serikat itu adalah apa namanya, penggunaan tembaga yang tertinggi juga sebelum China. Karena China itu yang pertama. Kemudian juga ada aluminium ya. Di sini ada tambang aluminium, aluminium juga. Dan di sini di foto ini itu ada eh, apa namanya, pemisahan emas di Alaska dengan metode yang manual, bisa dibilang kerama manual karena dia ini masih menggunakan teknologi yang apa namanya, golong eh, tradisional. Seperti memisahkannya itu dengan apa namanya, dari pasiran-pasiran seperti itu. Di sini tuh ada alatnya. Kemudian kalau ini itu adalah pemisahan emas dengan metode tekanan hidrolik ya. Tekanan hidrolik yang sangat tinggi sehingga emas-emas yang di dalam batuan itu di dibelah dengan tekanan hidrolik yang tinggi, dan ini itu skalanya itu untuk kelas perusahaan atau industri. Nah, kemudian di sini ada gambar underwater, ada gambar underwater mining sebetulnya. Underwater mining di sini tuh untuk mengeruk emas. Di sini itu dia ini memisahkan
emas dari emas dan kerikil. eh Kemudian di sini ada eh, apa namanya, bahan konstruksi juga ya. Di sini ada bahan konstruksi, itu pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pertambangan terbuka ya. eh dan bahan konstruksi ini, pasir dan kerikilnya itu masih bisa digunakan sebagai eh, bahan-bahan untuk pembangunan juga gitu. Kemudian di sini ada apa namanya, kapur ya. Bukan, di sini ada batu garam ya, atau halit kristal yang kasar di sini. Di sini itu untuk non-logamnya, dia itu mengambil batu permata. Jadi di sini itu adalah sebuah tambang batu kapur atau lime sebetulnya. eh ini foto oleh David Megliari itu. Kemudian apa lagi ya? Ini udah habis sih sebetulnya. Udah 40 menit sebetulnya. Cuman disuruhnya 1 jam. Kemudian di sini ada penutupnya ya. Itu pengambilan dolar dan ulang dan konservasinya. Karena banyak sumber daya geologi sekarang ada dan yang lainnya. Pemain itu menggantikan, akan pengganti temukan aluminium, mengganti bahan bakar fosil yang lebih mahal. Tembaga dalam minyak, penggunaan listrik, terutama pada saluran transmisi. Serat kaca juga menggantikan tembaga untuk saluran telepon. Aluminium sebagian besar telah menggantikan baja berlapis timah untuk wadah minuman. Penggunaan kapas dan wol dapat meningkat, menggantikan polyester dan serat sintesis berbasis minyak bumi lainnya pada pakaian. Namun pengganti yang cocok tampaknya tidak mungkin bagi sebagian orang. Sumber daya. Belum ada yang dikembangkan yang dapat menggantikan baja di jembatan atau merkuri dalam termometer. Meskipun termometer elektronik semakin banyak yang digunakan. Gitu. Ini adalah apa namanya, eh, pengganti daun dengan konservasinya. Kalau di sini ada perspektif manusia, yaitu manusia yang memiliki kecenderungan untuk mengambil pandangan ya. Yang paling pertama itu mempertahankan atau meningkatkan standar hidup kita dan meningkatkan kualitas hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain negara-negara terbelakang. Dan yang kedua, menjaga lingkungan hidup dan tiga, memastikan bahwa kita tidak menghilangkan hak-hak generasi yang datang. Kemudian yang kita aja keringkasan. Di ringkasan ini bahasa basi ya. Kebanyakan orang berinteraksi dengan bumi, terutama melalui interaksi mereka dengan sumber daya geologi, tanah, air logam, dan non-logam, dan barang lokal yang sebagian besar tidak dapat diperbarui dan bentuk dalam kondisi yang tertentu dan sementara. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah bahan dasar fosil yang merupakan sumber energi utama di dunia modern. Mereka juga penting dalam aplikasi non-energi seperti pembuatan pupuk, baja, dan banyak produk lainnya. Dan sumber daya ini pada dasarnya adalah energi matahari kuno yang dibuka oleh pembangkit listrik setelah penembangan atau pengeboran. Lapisan batu bara terjadi di daerah rawa dan payak kuno dan berasal dari akumulasi materi tanaman berbasis daratan yang mati. Minyak atau petroleum dan gas alam berasal dari pengaturan laut dekat dekat pantai tertentu, tempat organisme mati mikroskopis yang mengambang terakumulasi. Batu bara dan minyak keduanya membutuhkan panas dan penguburan untuk berkembang. Minyak dan gas alam juga perlu disegel ke dalam reservoir saat mereka meresap ke permukaan. Antiklin, patahan, dan perangkap struktural lainnya menjadikan tutup ini. Kemudian ada cadangan. Cadangan adalah endapan yang diketahui dengan dapat diekstraksi secara legal dan ekonomi saat ini. Masukan jangka panjang, sumber daya mencakup cadangan serta endapan lain yang diketahui dan belum ditemukan. Yang mungkin yang mungkin dapat diekstraksi secara ekonomis di masa mendatang. Ada bukti bahwa cadangan minyak bumi dunia hampir habis secara kritis. Mengingat tingginya tingkat permintaan, ini akan memaksa dunia untuk mencari alternatif energi, termasuk pembakaran lebih batu bara.
dan peningkatan pengembangan tenaga nuklir. Uranium 235 adalah bahan bakar utama reaktor nuklir. Lalu bisa membiarkan energi nuklir dapat menyediakan listrik bagi kita untuk jangka panjang. Namun resiko kecelakaan dan masalah pembuangan limbah itu menimbulkan pernyataan tentang keberlangsungan jangka panjang sumber energi ini. Kemudian tenaga panas bumi itu hanya menguntungkan beberapa wilayah di dunia. Sumber daya ini tuh dapat dengan mudah habis dan tidak mungkin menjadi sumber utama energi dunia. Meskipun panas yang tergantung di dalam bumi itu sangat besar, strategi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin merupakan pengganti yang menarik dan ramah lingkungan untuk sumber energi konvensional. Tenaga hidroelektrik adalah jenis energi terbarukan yang paling berhasil dan paling banyak digunakan. Meskipun penggunaannya terbatas di daerah-daerah dengan aliran air yang melimpah. Pendekatan lain itu sulit dikembangkan karena alasan ekologis atau karena biaya produksi energi lebih besar daripada manfaatnya. Teknologi baru dan skala ekonomi dapat mengubah hal ini seiring waktu. Biji logam yang dapat ditambang secara menguntungkan seringkali dikaitkan dengan batuan beku, terutama cairan hidrotermalnya, yang dapat terbentuk dalam endapan metamorf kontak. Udara hidrotermal, endapan tersebar, dan endapan mata air panas ke bawah laut. Besi terdapat lapisan sedimen dan aluminium terbentuk dari pelapukan. Kemudian biji logam terbentuk dari mata air panas di batas lempeng divergen. Dan di sini di sisi busur kepulauan dan di sabuk di tepi benua di atas adalah subduksi. Kemudian biji tambang di permukaan melalui penambangan strip dan tambang terbuka serta penambangan bawah tanah yang mahal. Potensi ini berbahaya dan dilakukan dengan cermat, penambangan pasir, memanfaatkan proses pengolahan sedimen dan konsentrasi mineral biji dan logam sangat penting bagi perekonomian industri, terutama besi untuk produksi baja dan tembaga untuk peralatan listrik. Dan sumber daya non-logam seperti pasir dan kerikil dan batu kapur untuk batu pecah dan semen digunakan dalam dalam jumlah yang besar. Bubuk garam, batu, gipsum, belerang, dan tanah liat juga banyak digunakan. Di sini hal-hal yang perlu diingat untuk chapter 21 ini itu adalah batu bara, kemudian ada metana batu bara, kemudian ada minyak mentah berat, kemudian ada urat hidrotermal, kemudian ada alam dan daya tak terbarukan, kemudian ada ladang minyak, pasir minyak, serpi minyak, biji, minyak bumi, endapan pressure, cadangan, batuan reservoir, sumber daya, batuan induk, penambangan strip, perangkap struktural atau minyak. Mungkin eh, saya mau ngulang aja. Saya mau ngulangin kembali ya dari awal. Maksudnya ringkasan singkatnya lah. Di sini balik lagi. Di sini ada tanaman sebetulnya, tanaman-tanaman. Saya nggak tahu ini kalau misalnya ini tanaman, kalau misalnya ini gambut, itu artinya tahapan dari batu bara sudah dimulai di sini. Jadi di sini tuh adalah gambut, lapisan gambut yang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar di Pulau Mul. Kemudian di sini ada batu bara yang tertanam di batu-batuan pasir yang bentuk lapisan-lapisan seperti ini. Kemudian di sini ada peringkat batu baranya sampai kualitasnya ketika karbon itu mempengaruhi dan air itu mempengaruhi, di mana eh, semakin tinggi suhunya itu dia berarti semakin tinggi juga karbonnya kayak gitu. Dan airnya kalau airnya semakin sedikit dan volatilnya itu dia dari eh, tinggi sampai ke rendah itu sih. Kemudian di sini ada tambang batu bara, kemudian di sini ada tambang underwater, underwater, underground, ada tambang batu bara underground. Kemudian di sini ada gambar sumber daya dan cadangan. Hmm, balik lagi kalau sumber daya itu adalah sebuah sumber yang sudah diketahui, eh, tapi tidak tahu, tapi kita tidak tahu keberadaannya itu pasti atau tidak. Kalau misal cadangan itu dia adalah sumber daya yang terlihat, tapi kepastiannya itu eh, sudah diketahui gitu. Kemudian di sini ada wilayah Amerika Serikat,
di bagian Alaska yang terdapat banyak tipe-tipe dari batu bara, yaitu antrasit, beraspal, bituminus, dan batu bara muda. Kemudian di sini tuh ada asal-usul minyak bumi ketika suatu hewan-hewan itu meninggal, maksudnya mati, itu akan membuat minyak bumi lewat tekanan tekanan suhu yang tinggi. Seperti ketika hewan itu terendapkan sampai ke lapisan eh, kedalaman hidrotermal, dia akan membuat menjadi minyak bumi. Kemudian di sini tuh ada yang perangkapnya, itu ada yang sampai menguap, menguap, sampai menguap, sampai sampai di sini tuh muter-muter aja di sini, kayak gitu. Kalau di sini ada jendela, apa namanya, jendela minyak bumi ya, eh, atau kedalamannya, di mana strukturnya itu adalah gas alam, batu dasar kristal, gas alam, jendela minyak bumi, hidrokarbon yang letaknya buruk, dan laut. Dan ini kenapa kenapa bisa air laut itu paling atas? Ini karena adanya batasan yang menjadi penghalang antara minyak bumi dan gas alam. Seperti itu. Makanya di sini posisinya air laut itu yang di atas. Gitu. Dan di sini tuh ada apa namanya? Orang orang yang itu menemukan sumber minyak alami di lereng bukit dekat Santa Paula. Kemudian di sini tuh ada akumulasi minyak bumi ke dalam reservoir ya, dari bawah sampai ke perangkap antiklinal. Jadi di sini tuh ada perangkap antiklinalnya. Dan di sini tuh perangkapnya itu ada antiklin, sesar normal, sesar dorong C, lensa batuan pasir, kemudian ada penjepitan batu pasir, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada terumbu karang, kemudian ada kubah garam. Kemudian di sini tuh ada eh, metode injeksi injeksi air ya untuk pengambilannya ketika sebuah eh, air itu dimasukkan sampai ke dalaman minyak yang apa namanya, yang memaksa minyak itu sampai ke atas sehingga alat horse head ini bisa mencapai elevasi maksimumnya di yang sampai ke minyak itu. Kemudian di sini ada di wilayah Amerika Utara atau sebagai minyak utamanya, sumber minyak utamanya. Kemudian di sini itu ada jenis-jenis hidrokarbonnya yang terkait minyak bumi sebetulnya yang diletak dan pemanfaatannya. Kemudian di sini ada metana batu bara. Di sini ada metana batu bara, eh, apa namanya, sebuah pengeboran di lereng utara Alaska di kutub ya, daerah yang dingin. Itu juga masih apa namanya, dilakukan daerah pengeboran di bagian Alaska. Karena Alaska itu sebetulnya dibeli oleh Amerika tuh karena sumber cadangan minyaknya itu sangat banyak gitu, makanya dijual sama Rusia. Nah, gitu. Kemudian di sini ada eh, apa namanya, gas hidrat ya, gas hidrat yang memperparah pemanasan global secara signifikan gitu. Jadi eh, dan juga hidrat gas ini dia tuh stabil ya karena suhu dingin dan tekanan tinggi juga. Jika tekanan dikurangi atau dipanaskan, ia menjadi tidak stabil dan gasnya itu bakal keluar. Ya itu. Dan di sini ada sapi minyak ya. Sapi minyak itu sebenarnya kandungan bahan organik padat yang tinggi, di mana dari mana minyak itu dapat diekstraksi melalui penyulingan sapi minyak paling terkenal itu di Amerika juga. Soalnya di sini ada sapi minyak, kemudian ada sapi minyak bermutu tinggi, itu masih di wilayah sapi minyak, kemudian ada pasir minyak di bagian sini. Kemudian di sini itu ada tebing sapi minyak ya, di sini yang telah ditambang dekat rival. Eh, iya juga, itu juga. Dan juga penambangan sapi minyak ini itu dapat menimbulkan masalah lingkungan. Selama proses distilasi, sapi itu mengembang sehingga menimbulkan masalah ruang. Kemudian sapi bekas itu dapat ditimbun, dilebah, dan dipadatkan. Tapi reklamasi
karena kan sangat merepotkan. Nah, di sini tuh adalah teknologi terbarukan sebetulnya ketika reaktor inti itu memompa energi hidrolik, aliran hidrolik menjadi sebuah energi dan menjadi penghantar untuk ke saluran listrik. Ketika air hidroliknya ini itu mencapai turbin. Nah, kemudian di sini tuh adalah pembangkit tenaga listrik panas bumi terbesar di dunia yang menyediakan energi gitu. Jadi eh, di sini itu adalah sebagai konduktor di mana air-air panas di dalam bumi karena apa namanya proses intrusi magma atau tekan hidro hidrotermal itu dihantarkan sampai ke luar permukaan lewat stasiun panas ini. Kemudian di sini tuh ada apa namanya teknologi energi terbarukan. Ketika air itu mengalir ke turbin, itu akan menjadikan apa namanya konduktor apa ya eh ini membuat apa ya aliran listrik sampai ke gardu listrik karena adanya aliran seperti itu. Kemudian di sini ada kebalikannya ketika sebuah teluk itu mencapai titik maksimal yang lebih tinggi elevasinya daripada eh, pasang surutnya atau lautnya sehingga dia airnya tuh malah keluar malah balik lagi dan akan menjadi konduktor lagi bagi gardu listrik. Dan di sini tuh ada perbandingannya nuklir, gas alam, batu bara, minyak dan hidroelektrik. Kemudian di sini tuh ada mineral biji umum, kemudian ada beberapa cara pembentukan endapan biji. Kemudian eh, di sini tuh ada sumber daya geologi. Di sini tuh ada urat hidrotermal sebetulnya atau mineral-mineral magma yang menjadi batuan-batuan pendingin sebetulnya. Jadi biji keromit ini jadi masih sifatnya apa ya? Dia mineral ya, yang dia tuh terendapkan melalui magma yang terkumpul di lapisan dekat asar ambang pendingin gitu. Kalau di sini ada fluida hidrotermal ya. Di sini ini ada gambar-gambarnya. Ada hidrotermal, sampai metasomatisme, kontak, sampai disebarluaskan dan lain-lain. Kemudian di sini ada granit yang terkena tekanan hidrotermal eh jadi seperti ini. Kemudian ada biji besi, dia ini apa ya? Batuan yang terkena tekanan di hidrotermal juga yang jadi batuan beku gitu. Makanya ada granit dan biji besi. Kemudian di sini ada gambar eh, pengayaan sumber 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 gen. Eh, ini adalah air tanah yang melarutkan tembaga dari bagian atas endapan yang tersebar dan mengendapkannya pada atau di bawah muka air tanah. Di sini ada eh, open underground, open pit, underwater. Karena di sini ada sebuah tambang ya, yang dari tambang terbuka sampai ke tambang underground yang membuat saluran-saluran akses. Kemudian di sini ada beberapa lokasi eh, mineral-mineral dan hidrokarbon juga. Kemudian di sini ada tambang tembaga terbuka. Kemudian di sini ada metode apa namanya pengambilan eksploitasi dari emas. Dua ini yang metode tradisional dan modern. Kemudian ada eh, mengeruk emas atau underwater mining di daerah eh, laut. Kemudian di sini ada bahan konstruksinya atau pasir kerikil yang eh, dikeruk oleh tambang. Dan di sini ada tambang, kapur, dan bisa 2 menit lagi. Yang mau bahas apa lagi ya? Hmm.
Mungkin itu aja sih sebetulnya. Ya, mungkin sekian dari saya. 30 detik lagi. Eh, Terkait chapter 21 yaitu sumber daya geologi. Saya Rizal Alkur Nazmi, mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Hmm, Ingin mengakhiri video chapter ini. Semoga video ini dapat menginspirasi adik tingkat saya ketika melihat video ini. Semoga banyak eh, nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan. Seperti itu. Mungkin itu aja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.